Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, jemaat Galatia berasal dari orang non-Yahudi. Mereka sudah percaya kepada Yesus melalui pemberitaan Paulus. Awalnya mereka bersukacita. Di dalam Galatia 4 ayat 15 dikatakan, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Tetapi setelah Paulus pergi, datanglah guru-guru palsu yang disebut Paulus sebagai penyesat. Dalam Galatia 1 ayat 7 dikatakan, yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Isi ajarannya adalah, percaya Yesus saja tidak cukup. Kamu harus disunat dan taat pada hukum Taurat Musa, agar benar-benar selamat. Akibatnya jemaat Galatia menjadi takut. Jangan-jangan keselamatanku batal bila tidak disunat. Ada juga yang menjadi bingung, apakah aku anak Tuhan atau karyawan Tuhan? Ada yang kembali ke perbudakan. Dalam Galatia 4 ayat 9 dikatakan, kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya. Padahal mereka sudah merdeka, tetapi masuk kandang lagi. Makanya Paulus menulis surat Galatia. Surat Galatia ini adalah surat yang paling galak tetapi paling sayang. Dalam Galatia 4 ayat 7, Paulus memakai ilustrasi hukum Romawi agar mereka mengerti. Pada zaman itu, anak laki-laki di bawah umur sama statusnya seperti hamba. Di tata wali, tidak bisa pegang warisan. Galatia 4 ayat 1-3. Dalam ayat 4-7, Paulus mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu anak, maka Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Paulus menegur dan menguatkan jemaat Galatia. Kamu sudah dewasa. Jangan lagi bertindak seperti anak kecil. Rasul Paulus mengatakan, dulu sebelum Yesus, kita semua anak di bawah perwalian hukum Taurat. Hukum itu seperti babysitter yang galak, yang mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi sekarang Yesus sudah datang. Masa perwalian sudah selesai. Teguran, guru-guru palsu menyuruh kamu kembali ke babysitter. Padahal bapaknya sendiri sudah datang. Mengapa harus kembali ke perbudakan? Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Inilah bukti bahwa mereka anak, bukan sunat. Tetapi Roh Kudus yang membuat mereka berseru, Aba, Bapa dari hati. Teguran, kalau kembali ke Taurat, roh anak di dalam hatimu akan sedih. Apakah kita memilih mendengar bisikan, kamu kurang, kamu harus daripada bisikan roh kamu anakku? Jemaat Galatia menerima warisan yang gratis. Galatia 4 ayat 7. Mereka menjadi ahli waris oleh Allah yang tidak dibeli melalui sunat, puasa, atau aturan. Warisan itu merupakan hak lahir karena Yesus. Paulus menegur bahwa guru palsu jualan tiket warisan.
Paulus berkata, tiketnya sudah lunas dibayar melalui salib Kristus dan tidak dijual lagi. Pembelajaran bagi kita, masalah jemaat Galatia adalah masalah kita juga. Kita diingatkan, jangan tambah syarat ke Injil. Jemaat Galatia tertipu oleh guru palsu. Yesus plus sunat. Kita mudah tertipu. Status anak tidak bisa ditambah atau dikurangi. Ciri-ciri anak, kita datang karena rindu bertemu dengan Bapa. Kita beribadah karena ingin bertemu dengan Bapa. Bila gagal, larilah ke pangkuan Bapa. Bila jatuh, ingat roh Aba. Jemaat Galatia jatuh ke legalisme. Kita jatuh ke dosa yang sama. Bila gagal, Roh Kudus berbisik, kamu anak yang jatuh. Bangun, Bapamu menunggu. Pesan Paulus dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, bahwa kami bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kami anak, maka kami adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Melalui salib Kristus, kami telah menerima penebusan Kristus, dan kami beroleh selamat dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Biarlah dalam panggilan kami, dalam pelayanan kami, dalam segala sesuatu yang boleh kami lakukan, di dalam aktivitas kami satu hari ini, Tuhan tetap menyertai memberkati kami. Sebagai anak, sepatutnya kami melakukan kehendak Bapa di dalam segala aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.